warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Ini berada di bab pertama. Mari kita lanjut. Kompetensi dasarnya itu berada pada KD 3.1 dan KD 4.1. 3.1 yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Nah, pada KD 4.1-nya menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber yang terkait kesehatan dan upaya mencegah gangguan pada organ reproduksi tersebut. Gitu. Jadi ini akan kita bahas pada bab pertama. Ini materi pada sistem reproduksi manusia yang akan kita bahas. Itu ada 3 submateri. Yang pertama ada pembelahan sel. Yang kedua ada struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Itu terbagi menjadi 2, organ reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi pada perempuan. Submateri ketiga yaitu penyakit pada sistem reproduksi manusia serta upaya mencegah penyakit tersebut. Jadi ini akan kita bahas sekitar ada 2-3 video yang akan kalian simak. Lanjut kita ke materinya saja. Pertama, pembelahan sel. Kalian sudah bisa membayangkan ya maksud dari pembelahan sel itu apa? Nah, ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Alasan pertama adalah pertumbuhan. Kalian pasti sudah belajar, ciri-ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Gitu. Jadi semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup. Gitu. Jadi sel itu membelah, tujuannya salah satunya adalah untuk pertumbuhan. Yang kedua, perbaikan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak salah satunya akibat luka pada tubuh adalah hasil dari proses pembelahan. Jadi kalau misalnya kulit kalian itu terluka, terus beberapa hari kemudian kulit kalian itu bisa kembali lagi gitu, walaupun berbekas tapi bisa kembali lagi. Nah, itu salah satunya adalah pembelahan sel, akibat dari pembelahan sel gitu. Yang ketiga adalah reproduksi. Pada proses reproduksi seksual apa berarti? Kawin, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Nah, reproduksi tersebut adalah pembelahan sel yang pada umumnya itu nanti akan terbagi menjadi 3 pembelahan sel. Amitosis atau biner, kedua pembelahan sel mitosis dan meiosis. Nah, itu macam-macam pembelahan sel gitu. Jadi kita bereproduksi itu pasti mengalami pembelahan sel. Nah, itu adalah alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Video ini kalian itu akan mendapatkan 6 pertanyaan. Nah, 6 pertanyaan ini kalian jawab pada Google Form yang akan Ibu kasih setelah video ini gitu. Jadi kalian wajib tonton video ini baru kalian bisa untuk menjawab pertanyaannya. Gitu. Pertanyaan pertama, Buni mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tangannya terluka sampai merobek kulitnya. Hal tersebut merupakan alasan pembelahan sel yang diperlukan untuk apa? Alasan pembelahan sel diperlukan untuk proses apa gitu. Nanti kalian jawab di Google Form ya. Nah, tadi kan reproduksi ada 3, pembelahan biner salah satunya yang pertama. Pembelahan biner itu biasanya dialami oleh organisme bersel tunggal atau biasa kita sebut bersel satu gitu ya. Nah, pembelahan sel secara amitosis atau biner biasanya berlangsung secara spontan tanpa melewati suatu tahapan-tahapan pada pembelahan sel. Jadi spontan aja gitu membelah. Biasanya pada organisme prokariotik kalian sudah belajar ya waktu kelas 7,
yaitu organisme bersel tunggal yang tidak memiliki inti sel. Oke, jadi pembelahan biner itu pada organisme bersel tunggal yang tidak memiliki inti sel seperti amuba, paramecium, alga biru, dan lain-lainnya. Gitu ya. Jadi lihat pada gambar. Jadi kan dia membelah secara spontan aja gitu. Nah, di sini terbentuk membran plasma. Jadi yang untuk membelah ini dia itu membran plasma. Sehingga sitoplasma terpisah dari antara dua sel tersebut gitu. Jadi sitoplasma itu lapisannya gitu. Nah, di sini prosesnya ini kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Ini kromosomnya yang ini, yang warna biru-biru ini. Nah, bagian kedua, bagian DNA kromosom mengalami replikasi gitu, pertumbuhan. Nah, sel mulai membelah, terus terbentuk dua sel anakan gitu. Itu proses dari pembelahan biner. 2. Pembelahan sel secara mitosis. Nah, apa sih mitosis? Nah, pembelahan sel secara mitosis itu adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Jadi misalnya induknya satu sel anakannya, terus menghasilkan dua, membelah gitu. Nah, setiap sel anakan mengandung jumlah kromosom yang sama. Ini harus digarisbawahi. Jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Kromosom itu apa sih? Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Gitu ya. Nanti akan kita belajar pewarisan sifat itu berada di kromosom. Kromosom itu ada di dalam sel. Gitu. Di dalam membran inti sel. Nah, pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh itu adalah sel somatik, makhluk hidup. Nah, pembelahan mitosis terjadi pada sel eukariotik, yaitu organisme sel yang memiliki inti sel. Jadi, kalau sel prokariotik itu yang tidak memiliki inti sel, kalau sel eukariotik itu yang memiliki inti sel. Nah, nanti ada istilah sel diploid atau sifatnya diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Gitu. Jadi yang tadi Ibu bilang, jumlah kromosom yang sama dengan induknya itu maksudnya apa? Jadi kalau induknya itu kromosomnya itu berpasangan atau diploid, itu biasanya lambangnya 2N. Diploid itu, itu kan 2. Berarti bersifat diploid itu artinya 2N. Biasanya lambangnya 2N. Jadi kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya induknya itu dia diploid, sifatnya diploid atau memiliki pasangan, anaknya pun, sel anaknya pun dia memiliki pasangan. Itu jadi sifatnya diploid juga. Oke ya, induknya diploid, 2N atau memiliki pasangan, nanti sel anakannya menghasilkan sifat diploid juga atau memiliki pasangan. Itu kunci dari pembelahan sel secara mitosis. Oke, jumlah kromosomnya sama dengan induknya, gitu ya. Jadi kromosomnya itu berpasangan atau sifatnya diploid. Nah, nanti kita akan bahas prosesnya. Nah, pertanyaan kedua, pilihlah pernyataan yang benar tentang pembelahan sel secara mitosis. Ini juga dijawab di Google Form. Nanti ada pilihannya. Tahap karyokinesis atau pembelahan inti dan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Oke. Jadi nanti ada 2 tahap pembelahan. Pertama, tahap pembelahan inti. Itu ada 4 tahap: profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalau misalnya disingkat, biar kalian hafal itu promat. Pro itu profase, mat itu kan M depannya metafase, A anafase, T telofase. Nah, tahap sitokinesis itu pembelahan sitoplasma, yaitu
diikuti oleh pembentukan sekat sel baru. Jadi kalau membelah, itu kan ada sekatnya yang tadi kayak pembelahan biner. Itu pembelahan sitoplasma namanya. Sekat tersebut memisahkan dua inti tersebut menjadi dua sel anakan. Gitu. Lanjut ke tahap mitosisnya, prosesnya seperti apa? Pertama, profase. Ditandai dengan menghilangnya membran inti. Membran inti yang mana sih? Ini nih, yang warna ungu. Lapisan membran intinya itu yang warna ungu. Dan terbentuk benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin, jadi di dalamnya ini, itu dia kayak memadat. Benang-benang kromatin gitu, kayak ada benang-benang. Habis itu nanti dia menyatu menjadi kromosom. Gitu. Nah, ini yang pertama kali. Itu adalah tahap profase. Nah, di tahap profase ini, membran intinya mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Jadi yang warna ungu ini lapisannya mulai rusak dan menjadi bagian kecil. Nah, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Jadi yang ungu di dalamnya itu awalnya tuh benang-benang. Terus dia memadat menjadi kromosom. Nah, itu tahap profase. Lanjut ke tahap metafase. Ditandai dengan kromosom yang berderet di bidang ekuator. Tahu ya bidang ekuator? Yang di bidang tengah itu ekuator. Nah, di sini adalah saat yang mudah untuk mengamati kromosom gitu. Jadi karena dia udah berjajar di bidang ekuator atau di bidang pembelahan, itu di situ adalah saat yang mudah untuk mengamati kromosom. Itu adalah tahap metafase. Jadi kromosomnya berderet gitu, sejajar di bidang ekuator. Yang ketiga, setelah dia berderet, nanti kan ada dua kutub gitu. Nah, di situ di tahap anafase, kromosomnya itu ketarik menuju kutub-kutub yang berlawanan. Gitu ya. Tapi tetap berpasangan. Kromatif saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Gitu. Jadi dia ketarik ke kutub yang berlawanan. Gitu. Pada akhir anafase, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Nah, tetap sama tuh berpasangan. Terakhir, tahap telofase, yaitu membran inti mulai kembali bergabung. Nah, kromosom mulai merenggang. Telofase. Oh, nih. Telofase terbagi menjadi dua sel anakan. Antara telofase dan profase, jadi maksudnya tuh antara tahap telofase ini dengan tahap profase, nanti kan dia kalau pembelahan sel mah balik lagi gitu ya. Balik lagi gitu. Itu ada tahap interfase, yaitu tahap fase istirahat karena tidak menampakkan tanda-tanda pembelahan. Jadi nanti setelah nih dia membelah, itu nanti dia istirahat dulu. Namanya tahap interfase. Baru kembali lagi membelah ke tahap profase lagi gitu ya. Pada fase ini terjadi peristiwa pertumbuhan dan pengumpulan energi yang besar untuk persiapan pembelahan sel. Jadi kayak ancang-ancang lagi, siap-siap lagi untuk membelah gitu. Itu sih di tahap interfase. Nah, pada tahap akhir telofase ini, kan tadi umumnya diikuti dengan pembelahan sitoplasma ya. Sitoplasma itu yang cairan menutupi membran inti, gitu. Ini sitoplasma, gitu. Terjadi pembelahan sitoplasma yang akan membentuk dinding nih, dinding pemotong, gitu ya. Itu disebut pembelahan sitoplasma tersebut disebut sitokinesis gitu, sitokinesis. Nah, pada saat sitokinesis tersebut terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuklah tadi dua sel anakan. Nah, ini pertanyaan ketiga. Kromosom berada di kutub sel dan memiliki jumlah yang sama, itu berada di fase apa? Oke, kalian jawab nanti. Kedua, pembelahan sel secara meiosis.
Pembelahan sel secara meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Jadi gimana maksudnya? Kalau tadi kan mitosis, dia induk nih, satu induk. Terus itu dia membelah menjadi 2 sel anakan. Nah, kalau meiosis itu dari satu induk membelah menjadi 4 sel anakan. Berarti dia memiliki 2 tahap. Ya kan? Tahap pertama yang dari satu sel anakan induk membelah menjadi 2 sel anakan induk. 2 sel anakan induk itu membelah lagi menjadi 4 sel anakan. Berarti ada 2 tahap gitu. Terus dia bilang lagi, memiliki sel anakan tersebut memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Jadi jika jumlah kromosom induknya itu sifatnya diploid, lambangnya 2N atau sepasang, maka jumlah kromosom sel anakannya adalah haploid. Haploid itu lambangnya N. Gitu ya. Artinya dia itu tidak sepasang gitu ya. Hal tersebut merupakan pembelahan reduksi. Reduksi itu artinya pengurangan gitu ya. Jadi kayak apa ya? Ya pengurangan gitu. Misalnya dari jumlah kromosomnya nih, misalnya 48. Jumlah kromosom sel induknya jumlahnya misalnya 48 kromosom. Terus sel anakannya berapa jumlah kromosomnya? Berarti dibagi 2, berapa? 48 berarti 24 gitu. Jadi induknya memiliki 48 kromosom, sel anakannya memiliki 24 kromosom gitu. Jadi setengahnya mengalami pengurangan. Nah, kalau mitosis tadi, dia itu jumlah sel kromosom sel induknya sama dengan jumlah kromosom sel anakannya. Jadi kalau kromosom induknya itu ada 48 kromosom, sel anakannya juga 48 kromosom gitu maksudnya ya. Nah, pembelahan sel meiosis hanya terjadi pada sel kelamin untuk menghasilkan sel gamet. Sel gamet itu sel telur atau sel sperma. Gitu ya, ingat kalau mitosis ada di sel tubuh atau sel tubuh atau sel somatik. Kalau meiosis itu terjadi pada sel kelamin. Nah, ini tahapan meiosis yang tadi Ibu bilang ada tuh 2 tahapan ya. Kalau tadi mitosis cuman promat, profase, metafase, anafase, telofase. Kalau di meiosis itu ada promat 1 dan promat 2. Gitu ya. Pertama kita akan bahas profase 1. Sama. Jadi pertama kali itu profase 1 sifatnya itu kan diploid, punya pasangan gitu ya. Sifatnya diploid selnya. Jadi membrannya sama seperti mitosis, dia membrannya rusak, membran intinya rusak gitu. Terus terbentuk benang-benang kromatin yang akan memadat menjadi kromosom. Lanjut ke fase 1, metafase itu kromosomnya itu berada pada bidang ekuator, jadi dia sejajar. Terus anafase 1, jadi dia ketarik ke kutub kromosomnya gitu. Terus ke telofase 1, ke telofase 1 kromosomnya jadi homolog gitu ya, jadi haploid gitu. Dia memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan tadi. Terus membran intinya itu mulai terbentuk kembali gitu. Nah, terbentuknya 2 sel anakannya itu sifatnya haploid. Jadi 2 sel anakannya sifatnya haploid. Maaf. Fase 1 ini kan tadi sudah dia tuh membelah gitu, membentuk 2 sel anakan tapi sifatnya haploid gitu. Tadi di induknya sifatnya diploid. Kalau di sini haploid gitu. Nah, setelah membelah pasti berarti dia menghasilkan 2 membran sel kan? 2 sel anakan. Nah, sifatnya haploid gitu. Sama, ini udah masuk ke profase 2.
Terus kelanjut ke metafase 2. Metafase 2 yang kromosom haploidnya dia sejajar bidang ekuator. Terus di anafase 2 dia ditarik ke masing-masing kutub. Masih haploid juga. Telofase kedua yaitu membran inti terbentuk kembali gitu. Menjadi, nah dipisah. Jadi jumlahnya berapa? 4 sel anakan. Jadi 1, di sini 2 sel anakan. Jadi 4 sel anakan. Gitu ya. Di sini sifatnya diploid 2N. Di sini sudah N, di sini sudah N atau haploid. Paham ya? Jadi dia terjadi pengurangan atau namanya pembelahan reduksi. Nah, pertanyaan keempat, pembelahan sel secara meiosis disebut juga pembelahan reduksi karena apa? Pertanyaan kelima, lengkapi yang kosong pada pernyataan di bawah ini, titik-titik yang kosong. Pembelahan sel mitosis terjadi pada sel apa dan pembelahan sel meiosis terjadi pada sel apa? Lanjut ke pertanyaan ke-6. Pada pembelahan sel meiosis, membran inti yang mulai rusak akan menjadi bagian-bagian kecil dan bersifat haploid. Itu pada fase apa? Jadi ingetin aja kalau misalnya ada kata-kata misalnya diploid jadi haploid, itu berarti meiosis. Dia mengalami pengurangan gitu, dari yang berpasangan menjadi tidak berpasangan. Lanjut, kalau mitosis itu tetap berpasangan gitu. Jadi dia tetap jumlah sel induknya, jumlah kromosom di sel induk tetap, jumlah kromosom sel anakannya juga tetap jumlah kromosomnya gitu. Gitulah pokoknya. Oke, nah sampai sini pembahasan tentang pembelahan sel. Nanti kita di video selanjutnya akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Kalau misalnya lanjut ke tidak terlalu lama, lanjut ke penyakit. Dan jawab 6 pertanyaan ini di Google Form. Jadi harus menonton videonya dulu baru bisa menjawab pertanyaannya gitu. Kalian jangan memberikan jawaban ke teman kalian. Gitu ya. Kalau misalnya teman kalian itu ada kendala, langsung lapor ke ibu gitu ya. Jangan memberikan jawaban. Kalau kalian memberikan jawaban, benar sih kalian bersedekah, tapi bersedekah dalam hal yang tidak baik. Ingat ya. Jadi kalian sama aja memodohi teman kalian sendiri. Oke, kalian udah nonton-nonton, habis kuota ya kan? Tapi teman kalian tinggal menyalin jawaban. Jangan ya, jangan dibiasakan. Oke? Nah, semoga bermanfaat. Maaf kalau ada kata-kata ibu yang kurang jelas atau yang salah, terus ada gangguan-gangguan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.